Aku memanggil kekuatan lebih tinggi dari realitas lain buat nunjukin nasibmu. Nah, lihat bola ajaib ini dan kamu akan tahu. Kata wanita tua berkostum aneh. Sorry, tapi gimana cara kerja prekognisimu? Apa ada pendekatan ilmiah? Aku cuma pengen ngerti algoritmanya. Jawabmu. Algoritmanya simple aja anakku. Kamu kasih aku 100.000, akan ku kasih tahu nasibmu. Ramal nasib tua menjawab. Tapi gimana dengan metode ilmiahnya? Ini ramalan, gak ada itu metode ilmiah. Sebenarnya ada loh. Profesor ilmu psikologi Daryl Bem berhasil membuktikan kalau prediksi adalah nyata. Di tahun 2011, dia menerbitkan sebuah artikel ilmiah tentang topik ini, tapi ilmuwan lain mengejeknya. Mereka menyebut karya ilmiahnya sebagai aib dan gak percaya sebuah jurnal ilmiah terpandang telah menerbitkannya. Tapi apa orang-orang itu benar? Yuk kita cari tahu kebenarannya. Di tahun 1946, mahasiswa Universitas Oxford bermimpi membaca daftar kuda pemenang di sebuah koran. Esok harinya, dia beli koran ini. Dia temukan 2 kuda bernama Bindel dan Juladin akan ikut pacuan mendatang. Nama-nama ini yang dia lihat dalam mimpinya. Dia kasih tahu teman-temannya tentang hal ini dan mereka putuskan memasang taruhan banyak untuk kedua kuda ini. Akhirnya, kedua kuda menang. Dalam kisah ini, kita lihat prediksi sebagai semacam karunia atau keajaiban, sesuatu yang ganjil dan gak bisa kita pahami. Tapi gimana kalau kita lihat ini dari sudut pandang ilmiah? Untuk ini, kita harus sedikit mengubah cara pikir kita. Prekognisi adalah kemampuan melihat kejadian di masa depan sebelum terjadi. Tapi gimana kalau kita nggak memandang waktu secara linier? Sebagai makhluk dengan panca indera, kita memandang waktu sebagai aliran yang bergerak ke depan. Tapi faktanya, waktu bisa membelok dan berubah loh. Dalam teori relativitasnya, Einstein membuktikan kalau waktu melambat dalam kondisi kecepatan ekstrim atau gravitasi kolosal. Seseorang yang terbang memakai pesawat ruang angkasa yang mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perluasan waktu. Dia nggak merasakan apapun yang aneh, tapi waktunya melambat dibanding waktu mereka yang nggak bergerak secepat itu. Di dekat lubang hitam, waktu juga bergerak lebih lambat. Bayangin pikiran kita bisa memandang waktu dengan konsisten. Kayak sekarang pas kamu nonton video ini dan saat kamu berada di arah berlawanan atau gerak lambat. Perasaan dan persepsi kita tentang dunia bisa meloncat ke masa depan dan kembali lagi. Dengan begini, kita bisa merasakan apa yang terjadi di masa depan. Tapi mungkin kamu belum bisa mengerti konsep ini. Jadi, ayo kita perhatikan eksperimen Daryl Bem, bagian studinya yang disebut merasakan masa depan. Dia menghubungkan beberapa sensor ke kepala dan lengan seseorang. Sensor-sensor ini membaca nadi dan perubahan magnetik dalam otak. Alat ini bekerja dengan prinsip detektor kebohongan. Lalu, subjek melihat tayangan slide gambar-gambar biasa di layar. Kayak seseorang melihat lanskap gunung, api unggun, kuda, koran, buku terbuka, lalu duar! Layar menampilkan gambar yang sangat mengejutkan. Misalnya, nenek-nenek seram berambut kusut, bermata putih dan berlengan panjang. Pada saat itu, alat merekam ledakan emosi, reaksi orang tersebut kepada gambar yang tak terduga. Lalu layar menampilkan beberapa gambar lagi. TV yang dimatikan, secangkir teh, awan, dan duar, gambar mengejutkan lain. Dan otak subjek bereaksi terhadap gambar ini lagi. Pada pandangan pertama nggak ada yang aneh, tapi profesor itu menemukan bahwa otak manusia mulai bereaksi terhadap gambar-gambar mengejutkan, bahkan sebelum gambar-gambar itu tampil di layar. Pada level intuisi tertentu, tubuh subjek tampaknya memprediksi gambar-gambar itu sebelum komputer memutuskan gambar mana yang akan ditampilkan. Mungkin kamu pernah mengalami hal serupa. Tahu kan, saat intuisimu bilang kalau sesuatu nggak beres, kamu merasa nggak nyaman dan menduga sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan ini cuma hasil dari satu eksperimen. Dalam eksperimen lain, Daryl Bem menunjukkan bahwa ingatan bisa bekerja dengan arah lain. Bayangin kamu lagi belajar untuk ujian sejarah sastra dunia misalnya. Pertama,
Kamu baca sejumlah artikel dengan topik ini dan menulis tanggal-tanggal serta nama-nama penulisnya. Kamu coba menghafal dan menyusun informasi ini di kepalamu. Kamu latih ingatanmu agar kemudian di hari ujian bisa menunjukkan hasil dari persiapan ini. Saat kamu tuliskan jawaban tes, otakmu mengingat kejadian-kejadian di masa lalu saat kamu belajar untuk ujian itu. Sekarang bayangin otakmu bisa mengambil informasi dari masa depan. Pertama, kamu hadir di ujian. Esok harinya, kamu mulai belajar. Ini mencengangkan, tapi profesor membuktikan bahwa otak mampu mengambil pengetahuan dari masa depan. Dia menunjukkan kepada sekelompok orang sebuah daftar panjang berisi kata-kata yang sama sekali berbeda. Orang-orang membaca daftar itu beberapa detik, lalu profesor minta mereka menulis kata-kata sebanyak yang mereka ingat di kertas. Setelah selesai, subjek menyerahkan kertas mereka ke profesor. Setelah itu, komputer secara acak memilih 10-20 kata dari daftar panjang itu yang dilihat orang pada awalnya. Lalu, semua subjek mulai melakukan latihan dengan 10-20 kata terpilih ini, seperti menulis teks atau melakukan pekerjaan logis. Jadi orang-orang ingat kata-kata ini setelah melakukan latihan. Lalu, profesor melihat lembaran yang diberikan para peserta pada awalnya. Dilihatnya, kebanyakan peserta telah menuliskan kata-kata yang sama persis dengan latihan mereka, yaitu tampaknya otak mereka tahu sebelumnya kata-kata apa yang akan mereka latih kemudian. Ya, ini bisa saja kebetulan, tapi profesor menghitung peluang kecelakaan semacam itu sekitar 1:74 miliar. Fakta ini membuktikan bahwa ingatan bisa bekerja dengan arah berlawanan. Mengingat di masa depan memperbaiki hasil di masa sekarang. Tapi ini bukan berarti kalau kamu belajar main catur di masa depan, kamu akan mampu mengalahkan seseorang sekarang. Atau kamu akan bisa mengemudi mobil sebelum memperoleh SIM. Tindakan ini terlalu berskala besar. Di samping kedua eksperimen ini, profesor juga mengadakan beberapa eksperimen lain dan menerbitkan hasilnya dalam jurnal ilmiah yang berwibawa. Dunia ilmiah mulai memperdebatkan artikel ini. Banyak dokter dan psikolog nggak menganggap karya ini serius. Meski begitu, sekitar 270 ilmuwan dari 17 negara memutuskan untuk mengulangi berbagai eksperimen Profesor Bem. Jadi mereka adakan tes hafalan terbalik 3 kali. Dan ketiga upaya itu menunjukkan bahwa otak manusia gak bisa melakukan prekognisi. Lalu mereka mengulang semua eksperimen dan sampai tahun 2015 menerbitkan sebuah laporan. Ternyata hanya 36% dari tes yang diulang berhasil. Tapi ini tidak menimbulkan keraguan pada karya profesor. Eksperimen yang diulang ini membawa masyarakat ilmiah menuju yang disebut krisis replikasi. Bayangin kamu sudah mengadakan eksperimen yang bisa dipahami dan menerbitkan hasilnya. Kamu lakukan semuanya dengan benar dan tak seorang pun bisa membantah hasil eksperimenmu. Tapi kemudian seseorang lain mengulanginya dan ternyata hasilnya lain. Kenapa ini terjadi? Kenapa banyak eksperimen psikologi terkenal nggak bisa direplikasi? Sebagian ilmuwan menyalahkan inkompetensi partisipan lain. Kadang, ahli nggak mematuhi kondisi eksperimen. Tapi banyak ilmuwan setuju kalau alasannya adalah manusianya. Orang barat punya satu pola pikir. Penduduk negara-negara selatan sangat lain. Pandangan dunia dan persepsi hidup yang lain bikin cara pikir jadi lain. Semua keragaman ini menimbulkan keraguan di banyak karya ilmiah di bidang psikologi. Jika kamu ilmuwan dan ingin mengadakan semacam penelitian, pertama, kamu harus melakukan praregistrasi. Sebelum memulai eksperimen, kamu harus menguraikan apa yang akan dilakukan, mengajukan hipotesis, dan mencatat bagaimana kamu akan menganalisis data yang akan kamu terima. Kamu laporkan hasil yang membuktikan teorimu, tapi hasil ini bikin kamu kehilangan kesempatan untuk melihat lebih luas. Metode ini kelihatannya ketinggalan zaman dalam krisis replikasi sekarang. Sekarang, para ilmuwan dan doktor menemukan sesuatu yang baru dan bikin fondasi baru bagi penelitian ilmiah. Sementara itu, aku mau mimpi malam ini dan cari wangsit siapa yang bakal menang di ajang Super Bowl mendatang.